Chef, bagaimana cara menggoreng donat dong? Oke, Oke, pelajari 5 kesalahan saat menggoreng donat agar kudapan donat ini menghasilkan tekstur lembut, rasa nikmat, dan tahan lama. Nah, cara membuat donat ini sendiri di rumah terbilang mudah. Bahannya pun dapat ditemukan di toko sekitar rumah. Namun terdapat langkah sebaiknya diperhatikan saat menggoreng donat. Nah, kalau nggak benar kayak gini nih. Faktor menggoreng donat ini menjadi salah satu penentu agar kudapan ini menghasilkan tekstur lembut, rasa nikmat, dan tahan lama. Sebelum praktik bikin donat, perhatikan 5 kesalahan yang sebaiknya dihindari saat menggoreng donat. Ya, yang pertama memakai wajan yang terlalu kecil. Saat digoreng, donat menjadi mengembang, jadi bisa sampai 2 kali lipat ukuran semula. Sehingga hindari memakai wajan yang terlalu kecil, seperti ini ya. Pakai wajan yang lebar, seperti ini. Atau isi wajan dengan setidaknya ini 2 liter minyak bila menggoreng banyak donat. Yang kedua, tidak menggunakan termometer. Jadi donat ini sebaiknya digoreng pada minyak panas dengan suhu 175 derajat Celcius untuk memastikan sebaiknya gunakan termometer ya, agar ukurannya lebih tepat. Bila tidak mempunyai termometer, terdapat setidaknya ada 2 metode untuk mengecek panas minyak tetapi tak terlihat suhu tepatnya ya. Yang pertama, bisa masukkan sebiji jagung popcorn ke dalam minyak. Bila jadi popcorn maka suhu minyak sekitar, jadi misalkan jagungnya ini kita masukkan, kemudian jadi jagung popcorn ya. Ini kita pastikan sekitar 162 sampai 176 derajat Celcius. Jadi suhu yang tepat untuk menggoreng. Kedua, letakkan spatula atau sendok kayu ke dalam minyak. Bila gelembung di sekitar spatula mulai mengembang, maka minyak siap digunakan untuk menggoreng. Sementara bila terlalu bergelembung, artinya minyak terlalu panas. Bisa dimatikan dulu ya, sebentar dan cek kembali suhunya. Yang ketiga, tidak menyesuaikan suhu minyak di tengah waktu menggoreng. Jadi tidak menyesuaikan ini maksudnya suhu minyaknya ini akan semakin naik ketika menggoreng. Saat menggoreng donat ya, batch pertama biasanya mungkin kamu perlu menaikkan panas minyak untuk tetap menjaga suhunya. Sementara bila tidak sedang menggoreng donat pun, maka minyak panas pun semakin bertambah. Jadi cobalah ketika menggoreng donat, naikkan panas secara perlahan seperlunya saja. Bila hendak menambahkan donat untuk digoreng, lakukan dengan cepat agar minyak tidak kelamaan menganggur dan jadi semakin panas. Pastikan cek suhu minyak sebelum menggoreng donat di batch selanjutnya. Yang keempat, menggoreng pada minyak bersuhu terlalu rendah. Donat harus digoreng pada suhu yang tepat supaya matang sempurna dengan warna emas kecoklatan tanpa tekstur terlalu berminyak maupun bagian dalam yang masih mentah. Tak sedikit orang yang kurang memanaskan minyak sebab berpikir itu adalah langkah tepat, namun berbeda dengan menggoreng donat. Bila digoreng pada minyak yang bersuhu terlalu rendah, maka teksturnya jadi berminyak atau oily dan keras. Cobalah untuk mempertahankan suhu minyak ketika menggoreng pada 176 hingga 182 derajat Celcius. Lebih baik menggoreng donat pada minyak yang suhunya agak terlalu panas daripada terlalu dingin. Pasalnya, donat akan membuat suhu minyak sedikit turun. Yang kelima, tidak ditiriskan dengan benar. Jadi rahasia donat enak itu yang dibuat di toko roti, biasanya ditiriskan 2 kali menggunakan saringan ya, dan menggunakan rak pendingin kue yang dialasi kertas minyak ya. Jadi kedua langkah tersebut dapat memaksimalkan pembuangan minyak pada donat sehingga kudapan ini pun jadi lebih awet. Coba tiriskan donat pakai saringan sembari dipencet-pencet ya sekitar 10 detik ya, kemudian pindahkan ke atas rak loyang ya yang dialasi kertas minyak, barulah letakkan di rak pendingin sebelum diberi topping. Nah, teman-teman, itulah tips menggoreng donat. Gimana menurutmu? Pernah bikin donat bantat? Nah, ceritakan pengalamanmu di komen ya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah praktek donat kemarin.
ya. Ini cantik-cantik ya. Ada Yui Kitchen ya. Donatnya empuk, tahan lama, tinggal milih kentang yang bagus biar mulus. Bikin dikit kurang, langsung habis. Makasih atas resepnya, Chef. Salam sukses berjamaah. Ini juga ada donat dari rasanya manis, gurihnya pas, ditambah pakai tepung SNS. Mengembang dan lembutnya jadi sempurna. Dibuat malam, dimakan pagi, masih empuk. Empuk banget makan. Dan lembut. Pokoknya mantul deh. Makasih, Chef. Sukses buat juragan kue. Ini ada setor donat kentang. Belum ditaburi gula lemak, nyus di mulut. Kalau dimakan bikin ketagihan. Baru kali ini dapat resep yang mantap. Makasih Chef resepnya. Aku tunggu resep selanjutnya. Kemudian siapa ini? Kak Miming Cirebon ya. Nah ini cantik sekali. Wah ini sudah bikinnya banyak nih ya. Jadi memang pengusaha donat. Amin. Ya, wah keren ya. Lembut dan ringan. Tidak membosankan. Ini adonan 40 gram. Kemudian ada Kak Lili Kalimatus. Wah ini dari Lili Cake and Bakery ya. Donatnya empuk dan lembut walaupun udah 2 hari. Resepnya ekonomis tapi rasanya juara. Terima kasih Chef Adil dan semua kru semakin sukses. Salam sukses berjamaah. Kemudian ada Kak Fani Rahma ya, AHA Kitchen. Donatnya juga enak, lembut, gurih kentangnya terasa banget. Buat 2 resep jadi 128 gram. Wow. 12 pieces do 40, sisanya do 20 gram. Terima kasih Chef Adil. Wah, keren. Oh ya, saya ada kelas 1 hari lagi ya, kelas promo, flash sale. Ya, jadi ini best seller pastry, ini resmi ditutup, nanti tinggal 1 hari lagi. Harganya 50.000 ya, ada 6 resep best seller pastry. Ada Zupa Zup, Beef Wellington, Fruit Denis, Cinnamon Roll, Roll Denis, Pisang Bolen, dan Bakpia. Sampai ketemu di kelas, see you!